wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu peserta kelas pajak pada pagi hari ini. Nanti kita akan bersama-sama belajar sharing informasi mengenai lapor SPT tahunan menggunakan e-filing dan e-form. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita mulai acara pada hari ini ya, Bapak Ibu. Kita santai saja. Nanti kalau memang di tengah materi ada pertanyaan bisa langsung chat ataupun raise hand atau langsung open mic. Perkenalkan, nama saya Martina Dwi Pramesti. Saya penyuluh pajak di KPP Pratama Bekasi Utara. Dan saat ini saya ditemani oleh rekan saya, ada perkenalkan, saya Muslimah, penyuluh pajak KPP Pratama Bekasi Utara juga ya Pak Ibu. Baik. Langsung saja ke materi. Ya. Terus untuk yang SPT tahunan orang pribadi 1770S adalah untuk orang pribadi yang bekerja di lebih satu pemberi kerja. Jadi untuk orang pribadi yang mungkin kerjanya di lebih dari satu kantor, mungkin dari kantor A, B, C, D gitu, nanti pakainya formulir 1770S, atau yang menggunakan mendapatkan penghasilan dalam negeri lainnya atau dikenakan pajak penghasilan final dan bersifat final. Nah, satu SPT lagi yaitu tentang SPT tahunan orang pribadi 1770 itu digunakan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Mungkin dari usaha jualan, pekerjaan bebas seperti tenaga ahli, dokter, notaris, itu menggunakan formulir SPT tahunan orang pribadi 1770. Berikutnya, nah ini tampilan dari DJP online, website pajak.go.id. Pertama kali login nanti diminta NPWP dan password. Nah, kalau belum memiliki akun di sini bagaimana? Bapak Ibu harus mendaftarkan dulu NPWP Bapak Ibu untuk memiliki akun di pajak.go.id dengan cara klik yang belum registrasi. Ini kan ada login, lupa kata sandi, belum registrasi. Nah, klik yang belum registrasi. Nah, ini Bapak Ibu memerlukan tiga hal penting untuk bisa mengakses ini, yaitu punya e-fin. NPWP tadi kan diminta NPWP dan password. Nah, kalau belum daftar, punya akun DJP online, harus punya e-fin dulu. Nah, e-fin ini bisa diminta di KPP terdekat, tidak harus di KPP terdaftar Bapak Ibu sekalian. Mungkin rumahnya di Bekasi tapi kerjanya di Jakarta, mungkin lebih sering di Jakarta, boleh minta di KPP terdekat di Jakarta. Khusus untuk orang pribadi bisa diminta di mana saja. Nah, setelah memiliki akun tadi, Bapak Ibu bisa login, terus pilih menu e-filing, pilih buat SPT, pilih diisi SPT-nya. Setelah lengkap, maka dikirim dengan menggunakan kode verifikasi yang akan dikirim ke email. Setelah itu submit SPT-nya dan mendapatkan bukti lapor seperti ini. Ini gambaran singkatnya pengiriman SPT melalui e-filing. Ya, langsung ke simulasi pengisian SPT tahunan orang pribadi dengan formulir 1770 yang SS. SS itu artinya sangat sederhana. Nah, sebelum pengisian SPT, Bapak Ibu harus menyiapkan dulu dokumen pendukung seperti yang pertama, bukti pemotongan pajak, bukti potong ya, 1721A1 atau 1721A2 yang diberikan oleh kantor pemberi kerjanya. Setiap tahun mereka memang wajib membuatkan itu bagi pegawainya sebagai pertanggungjawaban atas pajak yang telah dipotong dari gaji Bapak Ibu yang telah disetorkan ke kas negara. Jadi perlu banget bukti pemotongan pajak dan harus, kalau mereka belum memberi, silahkan segera diminta bukti potong pajaknya.
Terus daftar penghasilan, daftar harta dan utang, ini bisa Bapak Ibu buat sendiri listnya ya, harta dan utang apa saja yang cut off-nya adalah 31 Desember 2023 untuk pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2023. Daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lain. Nah, untuk khusus pembayaran zakat ini eh, ada ketentuannya di mana zakatnya harus dibayarkan di lembaga yang disahkan oleh pemerintah dan diakui oleh Menteri Keuangan. Misalnya seperti Basnas dan lain sebagainya. Nanti harus juga ada bukti bayar di lembaga pembayaran zakat tersebut serta dokumen terkait lainnya yang diperlukan. Nah, ini tampilan formulir 1770 SS. Hanya ada 3 bagian, bagian A, B, dan C. Yang A adalah pajak penghasilan. Nah, ini semua angka di sini ada di bukti potong yang Bapak Ibu terima dari pemberi kerjanya. Nah, bagian B, jika Bapak Ibu ada penghasilan lain yang termasuk PPh final atau yang dikecualikan dari objek pajak. Nah, bagian C tadi tentang harta dan kewajiban atau harta dan utang yang tadi sudah Bapak Ibu buat list yang cut off-nya 31 Desember 2023. Oke, ini simulasinya. Pertama, login ke pajak.go.id, masukkan NPWP dan password atau kata sandi serta captcha-nya. Klik login. Setelah berhasil login, lalu pilih e-filing. Nah, e-filing, nanti klik buat SPT. Nah, tadi ada nanti akan ada 3 pertanyaan yang akan menentukan formulir apa yang akan diisikan oleh Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan pertama akan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kalau karyawan berarti pilihnya tidak. Terus yang kedua, apakah ada seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta? Nah, ini maksudnya kalau suami istri memiliki masing-masing NPWP, jadi suami punya sendiri, istri punya NPWP sendiri yang berbeda, nanti dipilih ya. Kalau memang tidak, pilihnya tidak. Nah, terus apakah penghasilan bruto yang diterima selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Ini dapat dilihat di bukti potongnya di bagian jumlah penghasilan bruto. Jika memang kurang dari 60 juta dipilih ya, maka sistem akan mengarahkan penggunaan SPT tahunan yang digunakan adalah Form 1770 SS. Setelah itu akan diminta untuk mengisi tahun pajak yang akan dilaporkan. Ada 2002, nanti dipilih 2023. Terus pilih statusnya normal, klik berikutnya. Nah, tadi yang bagian A, ini semua isian ini diisi sesuai dengan bukti potong yang Bapak Ibu terima dari kantor pemberi kerjanya. Penghasilan bruto, pengurangan, penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, ini semuanya ada di sana. Yang wajib Bapak Ibu isi adalah bagian 1, 2, 3, dan 6. Nah, yang diwarnain abu-abu ini dia otomatis menghitung dari sistem. Nah, ini jika Bapak Ibu mendapatkan penghasilan lain seperti PPh final. Ini contohnya, misal Bapak Ibu dapat hadiah undian 1 juta dan telah dipotong PPh final 25%. Nah, itu masuk ke kolom penghasilan final di bagian nomor 8, DPP-nya 1 juta dengan PPh final yang sudah dipotongnya 25%-nya 250.000. Dan misalnya mendapatkan warisan, itu termasuk penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak 2 juta, maka diisi 2 juta di sini. Terus klik berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah bagian daftar harta dan kewajiban atau utang. Nah, misal Bapak Ibu punya motor nih, harga belinya 15 juta, kalung emas 3 juta, dan perabot rumah senilai 3 juta. Selain itu Bapak Ibu juga masih punya kewajiban berupa sisa kredit motor. Nah, tadi misal motornya belinya kredit, udah dicicil 3 juta, sisa cicilannya ada 12 juta. Maka di SPT dilaporkan jumlah harta yang dimiliki adalah total semuanya. Ini menggunakan harga pembelian ya, bukan harga pasar saat lapor SPT.
Jadi di total 15 juta, ditambah 3 juta, ditambah 7 juta, tadi ketemu jadi 25 juta. Terus keseluruhan kewajiban atau utangnya tadi sisa kredit motornya di Desember 2023 adalah 12 juta. Maka diisi 12 juta di kolom kewajiban atau utang. Nah, kalau sudah setuju, sudah diisi lengkap, maka diklik setuju. Lalu ke bagian berikutnya adalah meminta kode verifikasi. Bapak Ibu, silakan bisa memilih kode verifikasi ada 2 jalur. Bisa dikirim melalui email terdaftar atau nomor handphone yang terdaftar. Khusus untuk nomor handphone ini dikirimnya melalui SMS, jadi dipastikan ada pulsanya karena dia motong pulsa, jadi belum bisa dikirim via WA. Jadi adanya hanya email dan nomor handphone. Dipilih salah satunya. Lalu di email atau nomor handphone Bapak Ibu akan dikirimkan kode verifikasi. Kita kembali ke tadi formulir pengiriman SPT, dimasukkan kodenya, lalu klik kirim. Nah, hasil akhir dari pengisian SPT Bapak Ibu adalah Bapak Ibu akan menerima bukti penerimaan elektronik yang bentuknya seperti ini. Ada tanggal penyampaiannya, nomor tanda terima elektroniknya, nama, NPWP, tahun pajak, dan jenis SPT yang digunakan. Kalau Bapak Ibu sudah sampai tahap ini, berarti sudah selesai kewajiban Bapak Ibu untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Oke, berikutnya adalah pengisian SPT untuk yang Form 1770S. Tadi SS sangat sederhana, yang S sederhana singkatannya. Nah, nanti Bapak Ibu sama seperti tadi yang untuk SS akan ada 3 pertanyaan. Pertanyaan awal yang akan menentukan Bapak Ibu menggunakan formulir apa. Nah, khusus untuk yang 1770S ini ada 2 apa namanya ya? 2 cara untuk mengisi. Bisa dengan bentuk formulir. Jadi nanti bentuknya seperti formulir SPT fisik atau SPT cetaknya. Nanti Bapak Ibu mengisi ada 4 bagian atau dengan panduan. Nah, jika Bapak Ibu sudah memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengisi formulir 1770S dalam bentuk formulir, jadi sudah tahu nih mau diisi ke pos-pos mana, ke lampiran berapa, ke bagian apa, bisa memilih dengan bentuk formulir. Mungkin yang sudah terbiasa mengisi SPT, atau jika ingin dipandu dan dipermudah dengan bentuk tampilan pengisiannya, bisa dipilih dengan panduan. Jadi kalau panduan ini nanti akan ada pertanyaan, Bapak Ibu menjawab di situ, diisi dengan data yang ada. Ini contoh dengan menggunakan panduan. Ada 18 langkah yang harus Bapak Ibu ikuti. Kalau tadi dengan formulir ada 4 lampiran. Silahkan Bapak Ibu pilih mana yang nyaman ya. Nah, yang pertama disuruh mengisi daftar pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, ini adalah data bukti potong yang Bapak Ibu terima dari kantor pemberi kerjanya. Klik tambah, lalu diisi jenis pajak PPh 21, NPWP pemotongnya, NPWP kantornya. Nah, ini abu-abu ini sudah tidak perlu diisi karena dia akan otomatis terisi setelah Bapak Ibu mengisi nomor NPWP-nya. Nomor bukti potong, informasinya juga ada di bukti potong yang Bapak Ibu terima. Tanggal bukti juga ada, lalu PP yang dipotong ada juga di formulir bukti potong yang terima. Kita tinggal memindahkan saja angka-angka dan data yang ada di bukti potong. Nah, nanti akan hasilnya seperti ini. Lalu berikutnya step ketiga dari 18, Bapak Ibu harus mengisi penghasilan neto. Nah, ini bedanya sama 1770 SS tadi. Kalau yang SS diminta penghasilan bruto, nah kalau yang di 1770S, Bapak Ibu diminta untuk mengisi penghasilan neto. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan karena isian angkanya pasti akan berbeda antara bruto dan neto. Nah, jika Bapak Ibu punya penghasilan lainnya, pada pertanyaan yang keempat, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Bisa dipilih iya.
Kalau tidak, bisa klik tidak, lalu langkah berikutnya atau next. Terus silahkan masukkan penghasilan luar negeri bila ada. Kalau tidak ada, klik tidak, lalu next. Nah, ini apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika ada, dipilih ya. Jika tidak, ini sama seperti step-step berikutnya. Jadi, tinggal diikuti saja sesuai dengan kondisi penghasilan Bapak Ibu. Kalau ada, diisi. Kalau nggak ada, bisa di-skip. Nah, ini juga kalau dapat tadi PPh final. Nah, bedanya kalau tadi di SPT 1770 SS, jika Bapak Ibu dapat penghasilan yang termasuk pajak final, tinggal masukin DPP sama apa namanya pajak yang dipotong. Nah, di sini di 1770S Bapak Ibu harus klik tambah, lalu dipilih sumber atau jenis penghasilannya yang sesuai. Nah, untuk kolom harta juga ada perbedaan. Kalau tadi di 1770 SS cukup menginput atau memasukkan total harga perolehan, tidak perlu di list seperti ini. Kalau di 1770 S yang sederhana, Bapak Ibu harus mengisikan detail ya, detail dari harta yang diperoleh. Misal tadi sepeda motor, nama hartanya bisa diisi nama mereknya atau motor ya yang bisa Bapak Ibu memudahkan Bapak Ibu untuk mengidentifikasi ini yang mau dilaporkan harta yang mana. Terus tahun belinya, harga beli atau harga perolehan, sama keterangannya bisa diisi plat nomornya atau nomor BPKB-nya. Terus untuk utang, ini juga lebih detail daripada 1770 SS tadi. Harus diisi nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun peminjaman, serta jumlah atau sisa pinjamannya. Nah, ini adalah data tanggungan. Nah, ini juga ada perbedaan dari 1770 SS tadi. Kalau di sini Bapak Ibu harus melaporkan juga keluarga yang menjadi tanggungan. Misal anak, istri itu bisa dimasukkan di bagian tanggungan. Jika Bapak Ibu sudah melaporkan keluarganya pada tahun lalu di SPT, Bapak Ibu bisa pilih klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Maka akan muncul data di SPT tahun lalu, jadi nggak perlu mengisi lagi. Nah, ini tadi mengenai zakat. Nah, istilah dengan zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang Bapak Ibu bayarkan ke lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah, dan itu harus ada bukti pembayarannya. Kalau tidak, misalnya Bapak Ibu sumbangan ke masjid, ke gereja, itu bukan termasuk yang di lembaga pengelolaan disahkan oleh pemerintah, maka mohon maaf belum bisa dimasukkan di bagian zakat di SPT ini. Baik, berikutnya adalah mengenai status kewajiban perpajakan suami atau istri. Nah, ini diisi dengan sesuai status perpajakan suami istri. Dalam hal ini, mohon diperhatikan jika Bapak Ibu melakukan perpajakan secara terpisah, atau hidup berpisah atau melakukan perjanjian pisah harta, maka bisa dipilih MT memilih terpisah, HB hidup berpisah, atau PH pisah harta. Nah, ini contohnya adalah kepala keluarga dan istri tidak bekerja, maka dipilih kakak sebagai kepala keluarga, lalu statusnya K kawin dengan tanggungan anak masih 0. Berikutnya lagi, kalau Bapak Ibu punya penghasilan, pengembalian atau pengurangan dari penghasilan luar negeri. Kalau ada dipilih ya, tidak dipilih tidak, lalu klik next. Ini kalau Bapak Ibu ada pembayaran pajak PPh pasal 25 yang dibayar sendiri. Nah, ini langkah ke-15 dari ke-18 adalah resume atau summary-nya. Tadi setelah kita mengisi step-stepnya, akan ada hasil SPT yang akan kita sampaikan lagi. Ini masih draft. Nihil ini artinya sudah tidak ada kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak di SPT Bapak Ibu. Jadi kantor sudah betul memotongnya,
tidak ada kurang bayar. Sudah balance ya yang terutang sama yang sudah dipotong sama kantor pemberi kerjanya. Jika sudah benar, maka dipilih centang setuju atau agree, lalu klik next langkah berikutnya. Nah, ini langkah mengirim SPT-nya sama nggak berbeda aja, nggak berbeda sama 1770 SS. Tinggal minta kode verifikasi, pilih email atau nomor handphone, lalu masukkan kode verifikasinya. Nah, ini juga data bukti penerimaan elektronik yang hasil akhirnya ya, dari Bapak Ibu sudah menyampaikan laporan SPT tahunan. Baik, berikutnya mengenai simulasi pengisian e-filing untuk yang non-karyawan menggunakan formulir 1770 akan disampaikan oleh Ibu Muslimat. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu, tadi simulasi pengisian e-filing khusus untuk karyawan ya, untuk yang 1770 SS sama yang 1770 S. Nah, untuk berikutnya akan kami sampaikan simulasi pengisian e-filing formulir 1770. Nah, untuk mengisi SPT ini, Bapak Ibu untuk memasuk ke worksheet-nya, nanti Bapak Ibu pilihnya e-form ya Bapak Ibu ya, bukan e-filing, pilihnya e-form. Dan nanti Bapak Ibu download terlebih dahulu worksheet-nya, nanti bentuknya PDF. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih saja. Nanti pilih yang pencatatan, karena nanti di bagian atas itu ada defaultnya itu pembukuan. Jadi Bapak Ibu kalau memang tidak memakai pembukuan, nanti bisa dipindah checklistnya di bagian pencatatan. Dan untuk pengisiannya itu mulai dari lampiran paling belakang ya Bapak Ibu ya, yaitu lampiran keempat, yaitu harta pada akhir tahun. Nah, di mana harta ini, harta yang Bapak Ibu miliki per 31 Desember tahun 2023. Apabila yang Bapak Ibu laporkan itu tahun pajak 2023. Dan harga perolehan yang dicatat di sini bukan harga pasar atau harga jual di akhir tahun, namun harga perolehan pada waktu Bapak Ibu pertama kali memperoleh harta tersebut. Dan nanti di sini kode hartanya Bapak Ibu tinggal memilih, jadi tidak perlu menulis secara manual. Berikutnya, setelah harta, Bapak Ibu siapkan data kewajiban. Ini adalah utang yang Bapak Ibu miliki, saldo utang yang belum terlunasi di akhir tahun pajak yang Bapak Ibu laporkan. Jadi bukan nilai awal Bapak Ibu melakukan peminjaman, namun saldo akhir yang belum terlunasi. Di mana nanti kode utang ini juga tidak perlu Bapak Ibu buat secara manual, namun nanti dapat dipilih by system ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini daftar susunan anggota keluarga bisa Bapak Ibu isi dengan menyiapkan KK terlebih dahulu. Karena di sini juga harus menyiapkan NIK. Nah, di sini yang boleh dikurangkan nanti dalam PTKP ya, yang masuk dalam susunan anggota keluarga, itu nanti maksimal 3. Meskipun nanti yang menjadi tanggungan itu 4, namun yang boleh dikurangkan dalam PTKP di daftar susunan anggota keluarga ini nanti
maksimal 3. Jadi kepala keluarga tidak perlu diisi lagi dalam daftar susunan anggota keluarga. Misalnya kepala keluarga seorang ayah, nah ini nanti yang masuk daftar susunan keluarga ini istri sama anak-anak maksimal 3. Nah, seperti ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Nah, berikutnya ini Bapak Ibu perhatikan untuk pengisian tahun pajaknya itu nanti semua keluar by sistem sesuai dengan data yang pertama kali Bapak Ibu isi pada waktu mau download e-form. Pada waktu awal kan Bapak Ibu di ini ya ada pertanyaan tahun pajak berapa lah itu nanti akan muncul di sini. Nah, ini yang saya maksud tadi, perihal pembukuan dan pencatatan itu di kolom itu Bapak Ibu, yang di kotak hitam pojok itu, kan ada pembukuan sama pencatatan. Nah, itu defaultnya memang pembukuan, namun bisa dirubah nanti. Kalau tidak memakai pembukuan, ya nanti langsung dipindah aja ke pencatatan. Untuk NPWP dan nama wajib pajak, itu nanti akan terisi by system. Nah, seperti ini. Diisi sesuai dengan data di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetik lagi. Nah, ini di lampiran 1773. Ini untuk penghasilan yang dikenakan pajak secara final atau bersifat final. Ini contohnya itu honor apabila Bapak Ibu seorang PNS ya Bapak Ibu ya itu di angka 6 itu honor atas beban APBN atau APBD itu masuk di situ atau pengalian hak atas tanah dan atau bangunan apabila Bapak Ibu melakukan pengalian hak atas tanah dan atau bangunan jual beli tanah bangunan itu nanti DPP-nya berapa ya harga jualnya berapa lalu PPh pasal 4 ayat 2-nya berapa nanti ditulis di situ. Juga misalnya Bapak Ibu melakukan sewa tanah atau bangunan. Nah, itu nanti nilai sewanya berapa ditulis di situ sama PPh terutangnya juga. Atau juga mungkin Bapak Ibu misalnya memiliki usaha toko kelontong. Nah, itu nanti juga masuknya di bagian 1773 ini ya Bapak Ibu ya. Nanti direkap dulu kalau misalnya Bapak Ibu ada usaha dagang. Itu direkap per bulan untuk Januarinya DPP-nya berapa? Ini kotor ya Bapak Ibu ya yang dimasukkan di sini bukan neto tapi penghasilan kotor. Lalu nanti PPh terutangnya berapa? Dan untuk PPh orang pribadi untuk UMKM itu dibatasi dengan penghasilan bruto maksimal 500 juta itu tidak dikenakan PPh final 0,5%. Namun di atas 500 juta itu nanti baru dikenakan 0,5%. Nah, untuk UMKM-nya nanti masuk yang poin 16 ini ya Bapak Ibu ya. Nanti diisi, diketik satu persatu seperti ini, nanti akan ketahuan peredaran brutonya itu berapa, lalu PPh final 0,5%-nya berapa. Nah, di sini ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Misalnya Bapak Ibu tahun 2023 kemarin mendapatkan warisan dari orang tua. Nah, ini nanti nilai warisan itu berapa bisa masuk di bagian B ini. Atau mungkin juga seorang direktur CV. Nah, biasanya kalau direktur CV itu kan ngambilnya prive ya Bapak Ibu ya. Lah prive Bapak Ibu itu nanti dimasukkannya di bagian B ini yang angka 3. Klaim asuransi kalau misalnya ada, kalau tidak ada ya dikosongi. Beasiswa atau mungkin juga penghasilan lain yang tidak termasuk objek pajak apabila ada.
Nah, ini untuk pemotongan pemungutan oleh pihak lain yang dipotong di luar negeri atau juga PPh yang ditanggung pemerintah. Nah, ini digunakan untuk mencatat bukti potong apabila Bapak Ibu selain memiliki usaha atau kegiatan usaha, Bapak Ibu juga bekerja di perusahaan yang memberikan bukti potong atas penghasilan Bapak selama 1 tahun atau kalau misalnya bukan pegawai tetap itu bisa diberikan bukti potong tiap bulan. Nah, ini nanti dimasukkannya di lampiran 2 ini ya Bapak Ibu ya. Nanti diisi satu persatu. Nah, ini di bagian A ini Bapak Ibu. Baik, nanti bukti potong 21, 22, 23, 24 atau 26 semuanya diinput di sini. Tapi harus ada bukti potongnya ya Bapak Ibu ya. Harus ada nomornya, ada tanggalnya, nama dan NPWP pemotongnya siapa. Kalau seandainya Bapak Ibu mencantumkan di sini tapi tidak ada bukti potongnya, nomornya nggak ada, NPWP-nya tidak ada, cuma nama, nah itu nanti akan terkoreksi. Di sini Bapak Ibu untuk mencatat penghasilan Bapak Ibu dari kegiatan usaha, baik dari dagang, industri, jasa, pekerjaan bebas atau usaha lainnya yang menggunakan norma. Di sini misalnya Bapak Ibu pekerjaan bebas misalnya dari agen asuransi gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu rekap dulu per bulan Januari sampai Desember, peredaran usahanya berapa, baru nanti dikalikan norma, baru ketemu penghasilan itu. Di mana penghasilan neto ini nanti secara otomatis akan masuk ke induk SPT. Dan untuk bisa menggunakan tarif norma ya Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu harus membuat surat ke Direktorat Jenderal Pajak, nanti bisa suratnya itu disampaikan ke KPP melalui loket TPT, tempat pelayanan terpadu. Yaitu surat pemberitahuan penggunaan norma. Nah, di sini yang bagian C ini untuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Di sini digunakan untuk mencatat penghasilan bruto, pengurang juga penghasilan neto Bapak Ibu berdasarkan bukti potong. Berikutnya yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Di sini yang dimaksud sewa di sini bukan yang sewa tanah atau bangunan ya Bapak Ibu ya, meskipun di sini ada sewa, karena kalau yang penghasilan sewa tanah atau bangunan itu masuk yang penghasilan final tadi. Nah, di sini selain yang sudah dikenakan penghasilan final. Nah, ini digunakan kalau Bapak Ibu orang pribadi menggunakan pembukuan, bukan pencatatan. Itu menggunakan yang lampiran 1771, ini perlu diisi. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan pencatatan, bukan pembukuan, nah lampiran yang ini di next aja. Skip. Nah, kita masuk ke bagian induk formulir 1770. Nah, di sini ada status kewajiban perpajakan. Di sini ada KK, ada HB, ada PH, ada MT. Ini kalau kepala keluarga ya Bapak Ibu nanti memilih kepala keluarga. Nah, penghasilan yang sudah Bapak Ibu input tadi di lampiran-lampiran tadi secara otomatis nanti masuk ke bagian induk ini ya Bapak Ibu ya. Baik dari penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, penghasilan dalam negeri lainnya, penghasilan luar negeri, itu nanti secara otomatis akan
masuk ke bagian induk. Lalu untuk zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, ini zakat atau sumbangan di mana ada buktinya ya Bapak Ibu ya, ada tanda terima dari lembaga keagamaan yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Tapi seandainya Bapak Ibu mengasihkannya zakat atau sumbangan tapi melalui masjid atau sumbangan ke gereja atau langsung ke fakir miskin atau ke pantai jompo ya, maksudnya tidak ada bukti tanda terima dari lembaga keagamaan yang resmi dari Menteri Keuangan. Nah, ini tidak boleh dikurangkan di sini ya Bapak Ibu ya, karena nanti akan mempengaruhi jumlah penghasilan juga pajak penghasilan Bapak Ibu. Nah, di sini nanti dihitung setelah ada penghasilan itu setelah dikurangi PTKP, nanti ada penghitungan otomatis PPh terutang ibu, di mana nanti untuk perhitungan tarifnya itu sekarang 5% itu dikalikan bukan dari 50 juta, tapi dari lapisan 60 juta. Nah, selebihnya baru nanti dikalikan 15%, 25%, 30%, dan 35%. Nah, setelah ketahuan jumlah PPh terutangnya berapa, nanti yang di poin 15 ini Bapak Ibu ada PPh yang dipotong atau dipungut. Jumlah ini diambil dari lampiran 2 tadi ya Bapak Ibu ya. Nanti secara otomatis akan masuk di situ. Dan di poin 16 ini selisih dari jumlah PPh yang terutang dikurangi dengan PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini nanti status SPT Bapak Ibu bisa saja kurang bayar atau juga bisa lebih bayar. Kalau kurang bayar, misalnya Bapak Ibu harus membuat kode billing terlebih dahulu, di mana nanti bisa dibayarkan di bank persepsi manapun ya Bapak Ibu ya. Bisa di kantor pos juga, atau lewat internet banking juga bisa, ATM bisa, Tokopedia pun juga bisa. Monggo. Kalau misalnya nanti lebih bayar, statusnya lebih bayar, nanti Bapak Ibu juga bisa memilih ini Bapak Ibu. Bisa direstitusikan atau bisa dikembalikan melalui pengembalian pendahuluan. Dan jangan lupa Bapak Ibu sebelum menyampaikan SPT 1770, kalau memang ada usaha ya Bapak Ibu membuat rekap dulu penghasilan bruto selama setahun. Itu nanti di-scan, lalu di-upload pada waktu mau kirim SPT. Jangan lupa untuk tanggalnya, tanggal pembuatannya tanggal berapa, itu harus diisi ya Bapak Ibu ya. Dan tanda tangannya tidak perlu tanda tangan basah sekarang ya Bapak Ibu ya, karena semuanya sudah lewat elektronik. Nah, ini. Demikian Bapak Ibu untuk SPT tahunan 1770 yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan mungkin dari Bu Hani mungkin. Kalau ada yang belum jelas dari apa yang sudah saya sampaikan atau oleh Ibu Tia tadi sampaikan, ada yang mau dipertanyakan lagi, silahkan. Bu Hani atau yang lain, monggo. Iya Bu, saya mau bertanya. Tapi di luar di luar materi ini. Nah, gimana Ibu? Ya, saya mau bertanya, cuman agak di luar materi ini mungkin kalau disebutnya ya. Gak apa-apa. Ya, silahkan Ibu. Jadi gini, saya mau lapor pajak badan CP saya. Cuman belum daftar itunya Bu, DJP-nya, akun DJP-nya. Dan kebetulan harus ada kode EVIN-nya ya Bu ya.
Ya, Nah, itu bisa tolong dibantu di sini atau emang mungkin harus ke KPP Bekasi gitu? ini mulanya sudah punya Evin, baru mau minta Evin atau lupa Evin, Ibu? Baru mau, Oh, baru. kalau baru mau minta Evin nanti ke KPP ya, Ibu ya. Oh, nggak bisa dibantu di sini ya, Bu ya? Ibu terdaftarnya di mana? Di Bekasi. Bekasi Utara. Iya, kemarin kan waktu ikutan kelas apa ya kemarin? Yang di Bekasi itu lupa saya mau minta gitu. Mm-mm. Karena kalau masih baru, sekarang memang sudah tidak bisa lewat online ya, Bu Tia ya. Harus ngisi formulir dulu di KPP. Kecuali kalau Ibu kemarin sudah punya Evin, sudah minta Evin tapi lupa, lah itu bisa minta secara online Oh, lewat begitu ya, email. Bu ya. Ke lupa Evin. Lewat, lewat email yang Lupa tercantum. Evin Ibu, kalau lupa ya, lupa.evin@pajak.go.id ya. Tapi kalau baru memang harus ngisi formulir dulu, nanti dimasukkan ke loket. Oh iya, Mm-mm. iya iya. Terima kasih, Bu. Iya, untuk Bu Hani sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi tahun pajak ini? Yang bulan kemarin sudah. Nah, untuk yang tahun pajak 2023 sudah disampaikan Ibu? Oh, sudah, sudah. Oh iya, syukur kalau sudah ini. Iya, Ya. Mungkin iya. sudah paham Ibu atau ada yang lain? Sudah, sudah. Sudah Iya, cukup. iya. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang lain yang mau dipertanyakan. Saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Untuk penyampaian pada pagi hari ini kita kembalikan ke Mbak Tiang sebagai MC. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya. Eh, Jadi, jika memang tidak ada pertanyaan lain atau yang dibahas lagi, kelas pajak pada pagi hari ini kita tutup. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dalam penyelenggaraan kelas pajak pada pagi hari ini. Mohon maaf. Jika memang ada yang mau ditanyakan lagi, bisa ke helpdesk KPP Pratama Bekasi Utara atau melalui saluran online di telepon maupun di WhatsApp chat. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Ibu Hani. Salam ya. Kalau rapi ya, pertek ya. Stop recording.